Halo, kembali lagi bersama saya di channel Kania Film dan kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Boy Who Harnessed the Wind. Film ini diambil dari kisah nyata seorang anak yang berasal dari keluarga petani yang putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya. Namun, setelah berhenti sekolah, ia malah bisa menciptakan sebuah pompa air listrik dari energi angin. Sehingga ia bisa membantu para petani untuk mengairi ladang yang kering karena kemarau yang panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak alur cerita film berikut ini. Scene diawali dengan diperlihatkan sekelompok warga di ladang sedang memanen jagung. Lalu, ada seorang pria yang tiba-tiba terjatuh. Dan setelah dicek, pria itu ternyata meninggal. Ia bernama John. John memiliki adik bernama Trewell, dan di sampingnya itu adalah Agnes, istri Trewell. John juga memiliki anak sulung bernama Jeremiah, yang sekarang ia akan mengambil alih pekerjaan ayahnya itu. Prosesi pemakaman pun berlangsung dan diakhiri dengan tarian adat. Nah, kalau ini namanya William, ia anaknya Trewell. Ia pandai memperbaiki radio yang rusak. Mereka hanya mengandalkan radio untuk mengetahui informasi. William disuruh ayahnya memperbaiki atap rumah. Setelah selesai, ia turun dan segera membersihkan diri. Setelah masuk kamar, betapa terkejutnya ia melihat seragam sekolah. Dengan semangat dan penuh bahagia, ia segera memakainya dan memanggil ayahnya untuk berterima kasih. Singkat cerita, William pun pergi sekolah bersama anjingnya yang bernama Kamba. Ia menjemput sahabatnya yaitu Gilbert untuk berangkat sekolah bersama. Setelah tiba di sekolah, hujan turun. Anak-anak pun disuruh untuk segera memasuki kelas dan akan didampingi wali kelasnya. Wali kelas William bernama Kacigunda, yang juga merupakan guru sains. Waktu pulang tiba, William memberikan sepucuk surat kepada Mr. Kacigunda dari kakaknya yang bernama Annie. Sister Annie for her university placement. Sepulang sekolah, William dan Gilbert selalu pergi ke tempat rongsokan dan mencari barang-barang bekas yang mungkin masih bisa digunakan. Di sana, ia menemukan pompa air. It's a pump. Mereka pun pulang, dan setelah sampai di rumah Gilbert, ternyata sedang ada pertemuan karena ayahnya merupakan ketua. Mereka sedang merundingkan untuk menandatangani penjualan pohon. Tidak disangka, Jeremiah menandatangani dan diikuti beberapa warga lainnya. Padahal pohon tersebut sangat penting untuk mencegah banjir dan kekeringan. Benar saja, pepohonan pun mulai ditebang. Lalu, scene berpindah ke William dan Gilbert yang bergabung dengan pemuda lain untuk mendengarkan pertandingan melalui radio. Tapi ternyata baterai radionya habis. William pun segera mengambil baterai pengganti ke rumahnya karena acara hampir mulai. Di rumah, ia bertemu orang tuanya dan ia pun berbicara kepada ayahnya untuk segera melunasi biaya sekolahnya itu. William pun kembali dan segera mengganti baterai. Sampai tidak lama kemudian, radio pun menyala. Teman-teman William sangat senang radionya bisa menyala kembali. Singkat cerita, William dan Gilbert pun pulang. Di tengah perjalanan, William melihat kakaknya sedang berpacaran dengan Pak Kacigunda. Esok harinya, William dan Gilbert berencana untuk merusak sepeda Pak Kacigunda. Namun, saat William akan mencopot lampu sepedanya, ia melihat bahwa ada kabel yang terhubung sampai ke ban. William pun menyuruh Gilbert untuk memutar kayu sepeda, dan saat itu pula lampu sepeda menyala. Lalu, di sini kita melihat Trewell sedang mencangkul lahan, tapi sepertinya ia kesulitan dikarenakan air menggenangi tanah tersebut. Dan bisa dipastikan lahan tersebut sulit untuk ditanami. Trewell pun menemui teman lamanya Daniel yang bekerja di pelelangan. So long. Too long. Good to see you. Di sana ia menceritakan keluh kesahnya pada Daniel, namun Daniel tidak bisa membantunya. Karena biasanya setelah musim hujan akan datang musim kemarau yang panjang. Ternyata memang benar, terjadilah musim kemarau. Tanaman yang sudah tumbuh menjadi layu karena kekurangan air. Di sekolah, William sedang mengendap-endap menyelinap untuk masuk kelas. Karena William belum bayar uang sekolah, jadi ia tidak diizinkan masuk. William pun berhasil mengikuti pelajaran sains yang digurui oleh Pak Kacigunda.
Setelah pelajaran selesai, ia bertanya kepada Pak Kacigunda tentang lampu sepedanya yang menyala. Pak Kacigunda menjawab bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya dinamo dan menyuruh William untuk mempelajarinya sendiri dari buku di perpustakaan. Namun, lagi-lagi William tidak bisa masuk dikarenakan William belum bayar. Tapi, William punya rahasia terkait hubungan Pak Kacigunda dengan kakaknya, Annie. Pak Kacigunda pun langsung membantu William agar bisa masuk ke perpustakaan karena takut rahasianya bocor. Di perpustakaan, ia bertanya kepada penjaga mengenai buku tentang dinamo atau yang berkaitan dengan magnet dan listrik. Dan akhirnya William menemukan sebuah buku yang berjudul Using Energy. Lalu, scene berpindah dengan diperlihatkan warga-warga yang sedang bersorak bergembira menyambut kedatangan presiden. Dan Pak Ketua Wimbe diberi kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara tersebut. Di sini, Pak Ketua menyampaikan keluh kesah warga yang gagal panen, namun tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyatnya. Belum selesai berbicara, Pak Ketua langsung dibawa pengawal presiden ke belakang, dan ternyata di sana Pak Ketua dihajar oleh mereka. William dan Gilbert yang melihat ketua dihajar langsung melindunginya. Trewell yang melihat William langsung memaksa masuk menerobos penjagaan. Dan acara pun semakin kacau dan tegang. Pak Ketua sudah terlihat lemas dan berdarah-darah. Musim panen tiba. Di sini terlihat hasil panen yang sangat sedikit. Sedangkan di pasar, bahan pangan harganya melonjak tinggi. Trewell yang tidak menerima hal tersebut ikut bergabung dengan rombongan demonstran. Sedangkan Annie, kakaknya William, diajak kabur oleh Pak Kacigunda karena Pak Kacigunda belum mempunyai mahar untuk menikahinya, tapi Annie tidak mau. Esoknya, William benar-benar dikeluarkan dari sekolah karena ia ketahuan menyelinap masuk kelas. You're expelled from Kachakono and will never be allowed to study here again. William pun meratapi nasibnya, dan tiba-tiba warga berlarian mengejar truk pemerintahan yang membawa bahan pangan. Ibu William pun menyuruh William untuk membeli sebanyak-banyaknya karena harga pemerintahan jauh lebih murah dari harga pasar. Di rumah, ibu dan kakaknya William kedatangan orang yang ingin mengambil paksa persediaan makanan. Sampai akhirnya, seluruh persediaan makanan yang ada di gudang pun habis dirampok. Sedangkan William, ia berusaha untuk bisa mendapatkan bahan pangan dengan cara berebut masuk ke gedung yang disediakan pemerintah. Karena hanya sedikit, tidak cukup untuk semua orang, dan akhirnya ia pun berhasil. Tapi yang ia dapatkan hanyalah sedikit, sedangkan persediaan makanan yang ada di rumahnya habis dirampok. Hari di mana kelaparan pun tiba. Malam harinya, William menemui kakaknya agar Pak Kacigunda dapat memberikan dinamo sepedanya untuk memperbaiki pompa air, karena di sana sudah lama tidak turun hujan. Esok harinya, orang tua William mendapatkan surat dari Annie, bahwasanya Annie telah pergi dengan Pak Kacigunda. Saat ke kamar kakaknya, William menemukan dinamo. Sepertinya, Annie meninggalkan itu untuk William, mengorbankan dirinya dibawa pergi Pak Kacigunda. William pun menemui teman-temannya untuk percobaan membuat kincir angin kecil, dan teman-temannya pun membantu William. Hingga akhirnya kincir angin bisa berputar, dan mereka pun sangat senang. Mereka mulai mencari-cari bahan untuk membuat kincir yang lebih besar dari rongsokan. Sedangkan William memperlihatkan hasil karyanya kepada ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ia akan membuat yang lebih besar untuk menyalakan pompa air, tapi ia membutuhkan sepeda untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Namun, ayahnya tidak menyetujuinya. Ayahnya menganggap William hanya bermain-main saja. Ia pun marah, William dan kincirnya pun dibanting ke tanah. Hari demi hari, tanah semakin gersang. William tidak putus semangat, ia tetap akan membuat kincir yang besar. Saat ia sedang mengumpulkan bahan, ia melihat anjingnya mati sepertinya kelaparan. Ia pun menguburkan anjingnya itu. Sedangkan di hari yang bersamaan, Pak Ketua sudah tidak ada harapan hidup lagi. Ibu William bicara kepada suaminya, Trewell, bahwa ia tidak mau kehilangan William setelah ia kehilangan Annie. Hingga akhirnya, Trewell bersedia untuk memberikan sepedanya kepada William.
Lalu, orang-orang di sana bekerja sama untuk membuat kincir angin besar. Mulai dari menebang pohon, membuat menara, sampai meletakkan baling-baling dan sepeda ke atas. Dan kincir angin pun jadi. Setelah itu, kabel yang dihubungkan dengan dinamo akhirnya dapat menghidupkan pompa air. Air dari dalam sumur pun dapat dialirkan ke perkebunan. Semua warga bersorak gembira menyambut datangnya air. Trewel pun bangga terhadap William. Beberapa hari kemudian, tanaman tumbuh subur. Namun, di lain sisi ada kesedihan. Pak Ketua Wimbe meninggal dunia. Ia pun dimandikan dan disolatkan. Lalu, seperti biasa, ada sebuah tarian adat. Karena keberhasilannya membuat kincir angin, William ditawari beasiswa. Namun, William lebih memilih untuk membantu ayahnya di ladang. Tapi hal tersebut tidak disetujui ayahnya. Ayahnya ingin William bersekolah. Dan film pun berakhir. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!